87.6 Hard Rock FM Jakarta, 87.7 Hard Rock FM Bandung. We only play the best music with attitude. If you're wondering, Hard Rockers ini yang nyanyiin Sinead O'Connor yang Nothing Compares to You, ya ingat ya, 90-an ya. But You Do Something to Me yang dinyanyiin oleh Cole Porter. And still on the Lady Who Swings, masih barengan saya Amy Saras dan juga Sierra Sutejo. Hai. Very, very, very nice to have you here. Dan kita tadi udah tahu banyak ya, ternyata awal mulanya juga classical juga, and then of course musical dari Wizard of Oz. Itu kayak semua udah jadi pakeman gitu. Dan emang apa pernah kepikiran nggak sih, tapi ketika udah 2 album nih gitu, untuk pindah ke genre lain, maybe malah ke musical sekalian or classical gitu. Kayak tiba-tiba jadi Sarah Brightman gitu. Oh, berarti soprano ya? Soprano banget. Iya. So far sih tetap bakal ini sih loyal di jazz kayaknya. Gak kemana-mana dulu sih kayaknya sekarang. Stick to jazz. I mean, pernah gak sih ada yang memaksakan Sarah untuk no, I think because Hard Rockers ini the whole package gitu ya. She looks like a model gitu kan, fashionable juga gitu, and very pretty. And itu kan yang dicari, yang you know, that perfect image kan pengennya jadinya bisa gitu. You can pass for like a Korean girl band. Gitu, pernah ditawarin. Pernah ditawarin kan? Pernah ditawarin. Terus gimana reaksinya kayak gitu? I mean, how did you keep your nggak suruh audisi tergoda apa gitu? Itu suruh audisi kayak girl band gitu pernah. Ya enggak lah ya, like it's not my thing, ke arah sana sih enggak sih. Jadi emang satu musisi is okay untuk to keep their idealisme mereka gitu. Yeah, I think so, yes. Aku rasa sih ya penting juga, apalagi untuk apa ya, fokus untuk jazz ini kan bisa melebarkan sayap ke kota-kota lain, dan apa ya, bisa nunjukin bahwa jazz itu bisa memperluas lah jazz. Jadi aku bakal tetap apa ya, istilahnya melanjutkan senior. Jadi tetap ini sih. Ya juga sempat seniornya salah satu, seniornya Tompi senior nggak sih? Sempat diajak duet juga karena sama Tompi juga, or even tapi juga waktu di Java Jazz juga sama Katon juga ya. Jadi emang a little bit of a blending of you don't mind juga ya, maksudnya kalau misalnya if pop and jazz to cross over juga at the same time. Karena kan ada yang bilang, selalu ada pertanyaannya, selalu ada kayak gila dia jazz wannabe banget gitu karena nyanyiin pop. I mean, how do you see those kind of? I don't mind at all. Me personally sih aku nggak masalah gitu crossover. Justru malah juga banyak, sebenarnya juga jujur aja banyak gitu yang nyuruh aku, kenapa sih nggak pop aja gitu, kenapa sih gitu, kenapa kok why do you want jazz gitu, stick with jazz gitu. Ya, like I said, aku tetap ada idealisme sendiri, dan apa ya, aku akan tetap berkarya di genre yang aku nyaman gitu ya, nggak asal cuman ikut-ikutan aja karena ikutan arus juga. Ikutan arus apa. Penting juga sih kita bisa ngeliat apa yang mesti, penting juga kayak ngeliat marketnya, orang sukanya apa gitu. Jadi kayak crossover blending ke pop itu sih I think it's a good thing juga gitu. Aku nggak membatasi kayak membuat kurungan, pokoknya jazz aja gitu, nggak mau ini, nggak juga. Justru kan awal-awalnya juga I love every genre sih. Jadi ya gitu. Maybe in a musical, starting in a musical production, writing a musical. Ooh, she could be like Cinderella or something, right? Terus waktu tadi baca-baca iseng-iseng, baca tweetnya Sierra gitu. Oh, ini satu penyanyi tanpa kontroversi. Oh, jangan dong ya. Okay, really? So, ada yang bilang gitu. I mean, do you think that controversy is necessary? I mean, because how do you prevent yourself from jumping into such controversial situation? Belajar bahasa Inggris gitu. Saya mukanya Jawa banget gitu kan, kalau ngeliatin kayak bule banget gitu. Bule Jawa. Ya, how do you prevent gitu? Karena kayaknya sekarang, apalagi dengan satu yang very segmented banget. How do you view that? Because this is what's happening right now gitu. It's like the talent is like second and third, and now what do you think of that? For me, I just
do what I think is right, dan nggak mau membuat suatu kontroversi yang lebay, yang bikin orang tuh sampai notice gara-gara ini Ciara nih sebenarnya apa sih gitu, kayak nggak aku sih I just do what I like, dan I just lurus-lurus aja sih, nggak mau yang lempeng aja deh, nggak necessary lah, kontroversi tuh nggak harus yang membuat jadi kita untuk jadi big karena kontroversi, enggak sih. Berarti idolanya bukan Madonna, itu salah juga berarti, because she's all about controversy. So since we're on a program called The Lady Who Swings, I mean any particular favorite swing tunes? I mean, aduh, lots. Banyak sih. Name 3 yang that's always, you know, when lagi bengong-bengong terus tiba-tiba nyanyiin itu, or like most of the time yang selalu gitu. Apa ya? I think I remember ini lagu yang termasuk di awal-awal banget pas aku sekolah, yang aku kepincut juga, lagu All of Me. Oh my God, that's actually that's so awesome. That's actually ini sih salah satu lagu yang aku dari awal pertama kenal gitu, jadi mulai kepincut gitu. Like back in the 20s or 30s. Yes, and then what else? Honeysuckle Rose. Oh my God, totally. And then and then apa lagi ya? Route 66. Those are the main ones. The swing tunes. We play those. We play those here. Because, you know, we'll be swinging some more. Yang pastinya Ciara juga nggak akan berhenti swinging. She's gonna sing and swing, and then more scatting, please. And we're gonna talk. kita ngobrol lagi dengan scat, karena susah banget itu. Not everybody has that skill, and scat itu kalau misalnya lo salah nada sedikit itu kedengeran banget hard rockers. Jadi kayak tadi tuh ala opening itu perfect banget. So it's a perfect evening on The Lady Who Swings with Ciara, and we'll be right back ya hard rockers. Jangan kemana-mana.